Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai encoding, decoding, dan display 7 segment. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurholijah Harahap dengan NIM A1C32017 kelas reguler A dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah mengenai encoding. Encoding adalah proses mengubah pikiran menjadi komunikasi. Yang mana encoding ini adalah penyandian atau suatu proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan untuk penyimpanan data. Misalnya itu satu byte length data terdiri dari 8 bit jajar yang mana untuk mengirimkan data bit jajar ini memerlukan 8 saluran kanal pengirim dan 8 saluran kanal penerima. Nah, selanjutnya adapun macam-macam dari ketentuan encoding ini, yang pertama adalah polar encoding. Pada polar encoding ini, jenis pengkodian polar yang digunakan di sini adalah menggunakan dua buah level tegangan, yaitu minus V dengan positif V, yang mana di sini untuk menyatakan data biner itu dengan ketentuan nilai 0 dan 1. Nah, ada beberapa jenis polar encoding di sini, yaitu misalnya non-return to zero, return to zero, dan bipase. Yang kedua itu adalah unipolar encoding. Pada unipolar encoding ini, dia memiliki dua kondisi tegangan atau voltage, yang mana data biner 0 itu ditandai dengan kondisi 0 tegangannya. Tegangannya itu 0, sedangkan data biner 1 itu ditandai dengan kondisi tegangannya itu positif, yang bernilai 5 volt. Nah, pada penggunaan umum dari unipolar ini, yaitu contohnya itu pada TTL logic level pada komputer dan pada digital logic. Nah, yang ketiga adalah bipolar encoding. Pada bipolar encoding ini, dia memiliki 3 level tegangan atau voltage. Yang mana 0 atau rendah di sini dipresentasikan dengan 0 volt dan 1 dipresentasikan dengan positif V dan minus V secara bergantian. Nah, selanjutnya adalah adapun tujuan dari encoding di sini adalah untuk mengubah data yang dapat digunakan oleh berbagai macam sistem secara tepat dan aman, seperti untuk mengirim data yang berbentuk biner itu lewat email, atau menyimpan data biner ke dalam database, atau menampilkan karakter-karakter spesial pada halaman web atau media lainnya. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu tentang decoding. Decoding di sini adalah proses mengembalikan hypertext ke dalam plain text yang sebelumnya di-encode agar bisa terbaca oleh perangkat decoder setelah diterima oleh receiver. Nah, perangkat yang digunakan untuk men-decode disebut decoder,
Yang mana proses decoding ini adalah proses penerjemahan atau menerjemahkan vektor kode yang diterima menjadi pesan dalam bentuk aslinya setelah dikoreksi dan dideteksi kesalahannya. Misalnya, setiap vektor C yang dikirimkan oleh transmitter diterima sebagai vektor R oleh receiver-nya. Nah, adapun jenis-jenis dari decoder ini, yang pertama adalah decoder 2 ke 4. Yang mana jenis decoder 2 ke 4 ini dengan rangkaian 2 input dan 4 outputnya. Misalnya jika 2 input diberi kode A1 dan A0, serta 4 output diberi kode Y3, Y2, Y1, dan Y0. Nah, jadi yang kedua itu adalah decoder 3 ke 8, yang mana jika rangkaian 2 ke 4 ini di sini dia memiliki 2 input dan 4 output. Yang ketiga adalah decoder 4 ke 16. Pada decoder 4 ke 16 ini dia memiliki 4 input dan 16 output. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang display 7 segment. 7 segment merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Yang mana 7 segmen ini terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai dengan ke F yang sering disebut dengan dot matrix. Setiap segmen di sini terdiri dari 1 atau 2 LED. Nah, 7 segmen juga bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LED tersebut dalam penyusunan 7 segmennya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari LED 7 segmen. LED 7 segmen ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, LED 7 segmen dengan tipe common cathode. Yang mana common cathode ini merupakan bergabung menjadi satu pin, sedangkan penunjang anodanya itu bisa menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Nah, kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin tadi, kemudian terminal negatif itu tuh atau groundnya yang dari si pin tadi. Sedangkan signal kendalinya itu kontrol signal dan akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED-nya. Nah, LED 7 segment display tipe common katoda disebut dengan ini. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah LED 7 segment dengan tipe common anode. Dalam common anode ini, kaki anoda pada semua segmen LED itu terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED-nya. Sedangkan anoda yang bergabung menjadi satu pin tadi akan diberikan tegangan positif dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED-nya. Nah, adapun cara kerja dari 7 segmen ini, misalnya yang pertama itu untuk memunculkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dihidupkan adalah A, B, C, dan C
D, E, F. Yang kedua itu adalah untuk menyalakan 7 segment dapat dilakukan secara langsung dengan memberi logika 1 pada jenis common ketat dan memberi logika 0 pada common not. Nah, yang terakhir itu adalah bila kita mau menampilkan data dari input binar, maka kita memerlukan decoder binar ke 7 segmennya. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.